Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berendo TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini tema kita masih yang sama tentunya dengan tema pemanfaatan energi terbarukan. Dengan narasumber ada Bapak Alex Surapati selaku akademisi Universitas Bengkulu dan juga ada Olan Rahayu selaku Direktur Program dan Juru Kampanye Energi Kanopi. Kita berbincang kembali dengan Bapak Alex tentunya selaku akademisi Universitas Bengkulu. Pak Alex, kita tahu bahwa untuk masyarakat seluruh dunia tentunya itu menggunakan yang namanya energi fosil ya kan, seperti batu bara dan lain sebagainya nih. Nah, kita tahu bahwa terdapat adanya energi terbarukan ini sejak kapan sih Pak? Adanya penelitian tentang mungkin matahari bisa dijadikan satu sumber energi, kemudian angin juga yang tadi Bapak sebutkan. Ini awal mulanya muncul pengetahuan itu dari kapan dan dipromosikannya dan mulai untuk digunakan itu mulai kapan? Oke, jadi salah satu contoh kita ambil saja energi matahari. Ya, energi matahari ini pembuatan untuk menangkap listrik itu sudah dimulai dari tahun 1800-an. Nah, cuma teknologi pada saat itu belum mendukung, sehingga untuk seperti sekarang energi matahari ya berkembang pesat seperti sekarang ini baru sekitar tahun 1950-an. Oke, baik. 1950 ya. Nah, kenapa tidak sefamiliar energi fosil itu untuk energi terbarukan ini sendiri ya kan? Karena energi fosil saat ini mungkin banyak sekali mereka buru, banyak sekali mereka gunakan tentunya. Kenapa matahari yang kita tahu bahwa benar adanya dan banyak sekali pemanfaatannya, kenapa itu tidak menjadi salah satu energi yang mungkin bisa menjadi tulang punggung dari energi-energi yang ada untuk kehidupan sehari-hari? Ya, kalau dibilang familiar, kita di Indonesia atau khususnya di Bengkulu ya baru belakangan ini ya. Tapi kalau di luar negeri itu seperti di Belanda, Belanda menggunakan kincir angin. Nah, mereka mendapatkan energi angin itu diubah menggunakan kincir menjadi listrik itu sudah dari dulu. Oke. Nah, kenapa Indonesia tidak memperdaya gunakan hal tersebut? Kenapa ini? Apa yang menyebabkannya gitu? Itu. Jadi begini, di Indonesia ini negara kaya berlimpah. Kalau ini mau dikeruk dulu, mau dihabisin dulu sumber daya alam. Kalau kita tidak kaya, kita tidak akan dijajah. Mana mau orang mau menjajah negara miskin. Afrika itu mana mau dijajah. Ya, karena kita kaya, semuanya ada, maka kita poya-poya. Dulu kita ingat bahwa negara kita itu salah satu negara OPEC, negara penghasil minyak. Iya. Ya. Tapi belakangan ini malah negara kita tuh jadi impor minyak. Iya, betul. Tidak ekspor lagi, impor. Nah, yang lucunya impor itu kita ngambil salah satu contohnya dari Singapura, negara kecil yang tidak punya apa-apa. Jadi tidak memiliki sumber daya alam ya Pak? Iya, jadi intinya karena kita itu masih kaya. Tapi kalau kita sudah habis semua nanti, kita mungkin baru beralih. Cuma saya katakan kita sudah telat. Bumi kita sudah berantakan, berlobang-lobang, batu bara, ya. Kemudian minyak diambil, digali. Kemudian belum lagi kita bicara polusi. Betul. Gitu. Oke, baik, kita beralih ke ini dulu nih, ke Mbak Olan Rahayu nih. Nah, kenapa nih untuk pertanyaan yang sama mungkin ya, mengenai energi terbarukan. Energi terbarukan ini kan tadi ada banyak, ada matahari, ada angin dan lain sebagainya. Nah, kenapa Indonesia ini belum banyak orang yang menggunakan tentunya untuk energi terbarukan ini sendiri? Ada kendalanya nggak sih Pak menurut dari teman-teman dari Kanopi ini sendiri? Ya, kalau dari kawan-kawan yang juga mengamati gitu kan, kita di Indonesia itu salah satu kendalanya itu di kebijakan gitu kan, di mana kebijakan pemerintah. Iya, di mana kebijakan itu kalau kita misalnya ini dia
tidak begitu mudah untuk mengurus persyaratan dan lain-lain gitu kan. Oke. Nah terus padahal ya kita kembali lagi tadi bahwasannya orang di negara-negara maju itu sudah beralih gitu kan, bahkan di Australia gitu kan, di kota Sydney-nya itu udah 100% energi terbarukan gitu kan. Nah, tapi kita di Indonesia ada juga kebijakan yang terbaru gitu kan, kebijakan untuk percepatan transisi. Di situ kita melihat bahwasanya masih mengisyaratkan penggunaan energi fosil gitu kan. Nah, dari di sini kita melihat niat untuk transisi itu masih setengah-setengah gitu kan. Kita lihat bahwasanya kita Indonesia itu kan di Perjanjian Paris sudah berkomitmen untuk berkontribusi gitu kan untuk jangan sampai gitu kan suhu bumi 1,5 derajat bahkan 2 derajat gitu kan. Kemudian juga ada peraturan-peraturan yang baru, tapi itu implementasinya juga tidak sesuai gitu kan. Itu yang kedua gitu kan. Jadi seperti itu yang kita lihat gitu kan. Nah, terus untuk pemanfaatan misalkan untuk skala kecil pun gitu kan, proses pengurusannya juga masih susah gitu kan. Nah, padahal itu di kita bisa dengan melihat potensi yang ada di suatu wilayah gitu kan. Nah, misalnya skala kecil sebuah desa misalkan dia ada sungai kan, kalau misal dia tenaga air dia kan pikohidro bisa gitu kan secara kecil, terus mikrohidro gitu kan dia yang udah lumayan besar gitu kan. Kenapa jadi itu sih sebenarnya yang kita lihat persoalan kenapa transisi energi atau menggunakan energi terbarukan itu masih setengah-setengah. Terus juga ya itu tadi proses pengerukan tadi yang Abang bilang gitu kan, masih saja terus menerus nunggu sampai habis dulu, padahal udara kita sudah tercemar gitu kan, sudah tidak baik-baik saja bumi kita. Terus bagaimana krisis iklim yang bukan lagi ancaman, tapi itu tuh sudah kita rasakan gitu kan, dimana bulan-bulan di tahun ini gitu kan terasa betul suhu bumi kita itu meningkat. Iya, semakin panas ya kan. Iya, Dan kita kan berbicara mengenai dampak tentunya untuk energi terbarukan ini nantinya. Tapi kita ngobrol dulu lagi bersama dengan Bapak Alex Surapati ini. Nah, tadi kan berbincang mengenai rancangan dari Pak Alex sendiri untuk kendaraan hybrid ya kan. Nah, kendaraan hybrid ini muncul idenya dari mana sih Pak untuk kendaraan hybrid ini sendiri? Terus apa saja kendala dan juga mungkin pasti ada kendala ya kan dalam pembuatan kendaraan hybrid ini sendiri. Boleh cerita terlebih dahulu sebelum nanti akan ada visual di TVRI Bengkulu. Silakan. Oke, jadi begini. Ide, kalau ditanyakan ide itu sebenarnya saya sudah lama mempunyai ide, angan-angan. Sejak kecil saya itu sering bermain prakarya dari membikin pesawat dari pohon gabus, pohon kapuk ringan diterbangkan. Saya kasih mesinnya dari bekas boneka gitu bisa jalan. Dan saya memang senang dengan rekayasa. Jadi saya terpikir bagaimana potensi di Bengkulu ini ya, seperti energi matahari dan angin tadi tidak terbuang percuma saja. Nah, karena saya sudah terbiasa di bidang otomotif, jadi saya pikir no problem untuk body, untuk steering itu nggak ada masalah. Cuma saya sekarang bagaimana saya bisa energi matahari tadi saya rubah menjadi energi listrik, itu sudah ada. Dari zaman dulu itu sudah ada. Tapi penempatannya ya, dulu cuma untuk penerangan, sekarang saya rubah jadi untuk menggerakkan mobil. Itu pun sudah ada. Tidak ada yang aneh. Baik, seperti itu ya Pak, seperti layar ya? Iya. Oke, baik. Ini pada saat saya pertama kali mencoba mobil ini, dikatakan orang gila. Waktu itu di belakang saya ada motor. Bapak ini gila katanya. Oke. Nah, itu berarti sudah menggunakan energi terbarukan ya? Iya, ini. Oke, baik. Nah, ini berapa lama nih untuk pengisian bahan bakar untuk energi terbarukan ini sendiri? Alhamdulillah. Ini saya senang sekali lihat ini. Ini pertama kali saya jalan itu ya. Itu saya ngisi baterainya, saya ceritakan dulu. Baterai itu ada 8 buah baterai. 8 buah baterai. Baterai kecil Pak, sebesar baterai motor. Oke.
itu baterai buatan Cina. Jadi itu mahasiswa saya yang di belakang ya. Nah, jadi saya coba 8 buah tadi diisi selama 4 jam. 4 jam penuh saya jalankan. Alhamdulillah pada percobaan pertama ini dari rumah saya di Pasar Melintang menuju ke Hotel Horizon, penumpang 3 orang, sekitar bobot badan itu sekitar kalau ditotalkan 200 kiloan ada itu. Itu orang 3 itu, yang satu gendut sopirnya. Itu naik ke Horizon, Pak. Tanjakan Horizon itu santai aja. Oh gitu, baik. Itu di luar dugaan saya, mobil itu jadinya, alhamdulillah saya merasa puas sekali pada saat itu kan. Tanjakan Horizon dilibas, kecepatan rata-rata 40 sampai 50 km per jam. 40 sampai 50 km per jam, lumayan ya. Ya, itu masih energi. Pada saat itu percobaan pertama itu masih energi matahari full. Oh, belum digabungkan kedua dari matahari dan juga angin. Ini belum. Matahari aja. Belum, Oke, Pak. baik. Jadi kemudian berkembang lagi, saya pikir Bengkulu ini banyak angin gitu kan. Ini harus dimanfaatkan ini. Energi angin ini bagaimana saya gabungkan. Jadi dan satu lagi potensi angin tadi kalau di mobil yang saya buat itu tidak hanya sebagai untuk menambah energi matahari tadi kan dikumpul dalam baterai. Iya. Saya gabungkan dengan alat kalau di kami pelajaran teknik elektro namanya generator. Kalau orang bengkel menyebutnya dinamo cas. Dinamo cas. Jadi saya gabungkan lagi suatu kipas saya taruh untuk menggerakkan sebagai turbin untuk menggerakkan generator. Generator berputar, mobil berjalan, generator berputar menghasilkan listrik. Tapi ada lagi yang istimewanya, itu energi angin tadi tidak hanya untuk menghasilkan listrik, dia juga sebagai rem. Oh, sebagai rem. Sebagai rem. Kan kalau dia dibalik, dia akan menahan mobil. Jadi beban. Tapi kalau pada saat dia dilepaskan, misal tempat menurun kita pakai, itu akan mengisi baterai. Itu jadi ada yang pertama saya prosesnya pada saat itu adalah membuat dulu mobil dengan energi matahari. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan membuat mobil tersebut. Nah, ini yang tahun kedua saya entah bagaimana saya tidak mendapatkan lagi pendanaan, tapi saya untuk tahun selanjutnya saya menggunakan dana sendiri dan saya pikir ini pasti bisa. Karena ngapa? Saya sudah biasa dengan bidang itu. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, luar biasa tentunya. Dan kita akan berbincang lagi dengan dua narasumber ini. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu.